Jakarta semakin menyala saja ya. Bahkan FBR dukung Pramono Dul. Ini juga sangat keren sekali. Apalagi kalau kita lihat pada saat yang lalu ya, Ridwan Kamil itu sudah beberapa kali mengunjungi Ormas FBR. Dan bahkan ya malah yang mendapat dukungan dari Ormas FBR ini adalah Pramono Anung. Ya menurut saya sangat tepat sekali Ormas FBR mendukung Pak Pramono dan Rano Karno. Karena Rano Karno itu ya kita ketahui dari sidul anak sekolahan. Bahkan dari cerita-cerita perfilmannya itu juga mengangkat budaya Betawi. Jadi menurut saya sangat keren sekali budaya Betawi dilestarikan lewat sidul anak sekolahan pada saat lalu. Jadi identik ketika melihat Rano Karno itu ya pasti budaya Betawinya yang kemungkinan keluar, dan itu juga menjadi daya magnet tersendiri bagi warga Jakarta, terutama FBR lah. Nah bahkan kalau kita lihat dari sini sangat meriah sekali ketika deklarasi FBR dukung Pramono Dul. Nah kalau kita lihat ya dari sini, dari berita Kompas TV diyakini berpihak ke masyarakat Betawi, Ormas FBR dukung Pramono Rano di Pilkada Jakarta 2024. Ini juga sangat mengejutkan sekali lah, apalagi kalau FBR sudah mendukung pasangan Pak Pramono dan Rano Karno. Wah, itu juga bisa membuat elektabilitasnya dari Pak Pramono dan Rano Karno itu semakin hari semakin naik. Menurut saya, Pak Pramono dan Rano Karno itu bisa menyerap aspirasi dari warga DKI Jakarta. Terbukti lah kalau kita lihat dari program-program dari Pak Pramono Rano itu sangat keren sekali dan sangat realistis sekali. Ya seperti CCTV, seperti meningkatkan anggaran RT RW dan lain sebagainya, itu menurut saya sangat realistis sekali daripada yang 200 juta. Wah, itu menurut saya sungguh sangat sulit sekali ya diwujudkan. Nah, dari Kompas TV, Organisasi Masyarakat Forum Betawi Rempuk FBR resmi mendeklarasikan dukungan untuk paslon Pramono Rano di Pilkada Jakarta. FBR menilai paslon yang diusung PDI Perjuangan itu akan berpihak ke masyarakat Betawi jika terpilih. Deklarasi dukungan Pramono Rano dibacakan langsung oleh Imam Besar FBR Kiai Lutfi Hakim di Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Utara, Jakarta Selatan pada 13 Oktober. Pilihan jatuh kepada paslon Pramono Anung dan Rano Karno yang merupakan representasi putra Jakarta saat ini, kata Lutfi. Lutfi menekankan pilihan yang diambil FBR di Pilkada Jakarta 2024 ini tidak diambil secara sembarangan. Menurutnya, sosok Rano Karno yang merupakan putra Betawi membuat paslon nomor urut 3 itu layak didukung FBR. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, Ridwan Kamil bahkan juga menemui ketua FBR diminta jaga kebudayaan Betawi. Tetapi saat ini sudah diputuskan mendukung Pak Pramono Rano Karno. Ini sungguh sangat mengejutkan sekali, di mana Ridwan Kamil pada saat lalu itu akan melawan Darmakun. Nah, bayangkan tiba-tiba ada putusan MK yang setidaknya memberikan harapan lah kepada masyarakat Jakarta, ada pilihan yang cukup menarik. Dan bahkan juga semuanya terkejut ketika PDIP tiba-tiba mendukung pasangan Pak Pramono Rano Karno. Itu juga di luar dugaan dari netizen-netizen ya. Dan bahkan juga tokoh-tokoh politik semuanya terkejut ketika PDIP memutuskan Pak Pramono Rano Karno. Bahkan pada saat lalu juga banyak yang pesimis terkait pencalonan Pak Pramono Anung dan Rano Karno di DKI Jakarta. Banyak yang pesimis. Seharusnya mendeklarasikan ya Basuki Cahayapurnama atau Anies Baswedan, karena kedua tokoh tersebut mempunyai elektabilitas yang cukup tinggi. Beda halnya dengan Pak Pramono dan Rano Karno. Bahkan di setiap hasil lembaga survei DKI Jakarta itu tidak ada nama Pak Pramono Anung dan bahkan Rano Karno di setiap lembaga survei, tetapi tiba-tiba memilih Pak Pramono dan Rano Karno. Ini juga sangat keren sekali, dan akhirnya juga terbukti pilihan dari Ibu Megawati tidak salah, dan bahkan sampai saat ini pun elektabilitas dari Pak Pramono Anung dan Rano Karno itu setiap minggu, setiap hari terus naik. Dan bahkan yang cukup mengejutkan dan di luar dugaan, elektabilitas Ridwan Kamil bukannya naik, justru menurun. Kalau kita lihat dari 3 lembaga survei, dari yang pertama Ridwan Kamil memperoleh di angka 58, 51,5, dan sekarang ini stuck di angka 47%. Dan sangat mengejutkan, elektabilitas Pak Pramono Rano Karno itu naik di angka 36%. Bayangkan, naik 36% dari yang sebelumnya 28%. Apalagi
Apalagi ditambah dari kejutan Ormas FBR ini tiba-tiba mendeklarasikan dukungannya kepada Pak Pramono Rano Karno. Menurut saya itu juga bisa menaikkan elektabilitas dari Pramono Anung dan Rano Karno. Ini sungguh keren sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Ormas FBR dukung Pramono dan Bang Dul. Pramdul dah gandengan bareng FBR, mantap dah, mantep gaspol, wih makin menyala ya. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, hasil survei Pak Pramono Rano unggul dari Ridwan Kamil Suswono dan Darmakun jelang Pilkada Jakarta 2024. Ini tertanggal 10 Oktober. Wah, apalagi ditambah dari dukungan Ormas FBR, bisa saja ketika 2 minggu ke depan akan ada hasil survei pasti juga akan merangkak naik. Panel Surya Indonesia merilis hasil survei terkini terkait elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta. Hasilnya untuk pilihan top of mind, tingkat elektabilitas pasangan Pramono Anung mencapai 37,1%. Kemudian pasangan Ridwan Kamil Suswono dipilih sebanyak 30,4%, sedangkan pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana mencapai 4,6%. Dan yang tidak atau belum memilih mencapai 27,9%, ujar Direktur Eksekutif PSI Mahendra Zaini dalam keterangan pada 9 Oktober yang lalu. Dia mengatakan survei juga menyertakan pertanyaan tertutup yang merupakan jenis pertanyaan dalam survei atau kuesioner yang hanya memungkinkan responden untuk memilih di antara ketiga paslon kepala daerah DKI Jakarta. Perihal ini, kata Zaini, diberikan sampel surat suara pilkada yang tertera nama dan gambar paslon untuk dipilih oleh responden. Adapun hasil dari tabulasi pengumpulan surat suara yang dipilih oleh atau dicoblos menunjukkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebanyak 52,6%, ucapnya. Kemudian pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapatkan 35,4%. Lalu pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana dipilih sebanyak 5,4% dan yang tidak memilih sebanyak 6,6%. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Kadang-kadang saya heran ya, padahal pertama kali Ridwan Kamil mendaftar di KPU itu bahkan elektabilitas dari Ridwan Kamil dan Suswono itu cukup mentereng sekali dan bahkan juga bisa dimenangkan oleh Ridwan Kamil. Tapi saat ini tiba-tiba elektabilitas dari Ridwan Kamil kok terus menurun ya. Apa penyebabnya? Padahal juga sudah didukung oleh 15 partai politik, tetapi bukannya elektabilitas naik tetapi malah menurun. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Berarti terbuktilah dukungan dari parpol, banyaknya dukungan parpol itu belum tentu bisa menarik minat dari para pemilih di DKI Jakarta. Nah, menurut saya itu yang paling penting ya. Atau jangan-jangan koalisi Indonesia Plus saat ini juga masih menyiapkan setidaknya pelantikan dari Pak Prabowo Gibran, dan bahkan saat ini juga sudah dikumpulkan ya soal posisi menteri dan lain sebagainya. Kemungkinan masih ribet masalah itu. Akhirnya Ridwan Kamil dan Suswono itu saat ini terlihat sendiri ya kayaknya ya. Tetapi saya berharaplah pada Pilkada Jakarta atau Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.